butuhkan? Biasanya orang cari pendingin, bener nggak? Cari AC, biasanya bisnis AC laku, bener ya Bu Rina ya? Betul. Nah, saya juga mikir, langsung tambah AC lagi di ruang kerja satu, di ruang tidur tambah AC lagi, karena daripada kepanasan banget gitu loh. Dan biasanya pada saat kita mau pakai AC, mau cari AC, nomor satu, ini nih, saya butuh AC. Nomor satu apa? Kalau ada kondisi panas, kita butuh. Nah, butuh dulu kata kunci yang pertama. Nah, pada saat butuh, saya baru mau beli AC. Kemudian yang kedua, waktu mau beli AC, saya banyak pilihan tuh. Ada merek inilah, ada merek itu, merek itu. Nah, prinsip kalau mau beli AC, teman-teman, waktu saya mau memutuskan beli AC, saya punya prinsip, saya searching dulu perusahaannya, brandnya yang bagus itu mana. Nah, itu biasa pengalaman saya. Karena apa? Kalau saya contoh mau beli Samsung, saya tanya sama orang Hitachi, pasti orang Hitachi bilangnya Samsungnya jelek dan seperti itu. Nah, jadi nomor satunya ya pasti saya cari brand yang saya bisa percaya. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting adalah berdasarkan pengalaman saya mau cari AC yang service after sales-nya itu bagus. Artinya kalau ada rusak, tinggal di telepon customer, itu gampang banget gitu loh. Service after sales-nya ini sangat penting menurut saya. Nah, sehingga baru saya waktu itu memutuskan, oh ya saya beli AC ini contoh. Nah, dari cerita saya ini sebenarnya saya cuma mau ceritain teman-teman. Balik lagi, kalau kita mau jual Pro Future, mau jual apapun itu, produk apapun, kembali sebagai agent rahasia sukses untuk jual Pro Future apa? Yuk, nah mungkin Arifin mau berbagi ya. Izin saya share sambil berbagi, mungkin saya sambil share screen, sambil coret-coret supaya misalnya ada ininya ya teman-teman. Oke, screen saya udah ya Bu Rina ya. Kita dulu, kita harus yakin bahwasanya orang butuh ini. Nah, pada saat kita yakin, teman-teman, percayalah teman-teman agent, cara Anda ngomong itu akan berbeda. Cara Anda prospek itu akan berbeda. Ingat, keyakinan itu akan mempengaruhi yang namanya apa? Mempengaruhi perasaan Anda. Kalau Anda yakin, ini dibutuhkan banget, perasaan Anda waktu mau ngomong juga itu akan berbeda. Nah, perasaan Anda akan mempengaruhi cara Anda bertindak, cara Anda prospek, semangat Anda untuk prospek. Nah, habis itu, pada saat semangat Anda udah bagus, tindakan Anda bagus, hasil juga akan bagus. Dan itu akan jadi satu lingkaran, akan mempengaruhi Anda untuk apa? Prospek dan prospek terus. Nah, oke. Sekarang kita bahas yang pertama. Kenapa sih Anda harus yakin sebagai agent orang butuh asuransi jiwa? Ini yang bisa benar-benar luar biasa banget ya. Nomor satu, teman-teman, percaya Arifin, semua agent harus yakin 100% orang butuh asuransi jiwa. Saya buktiin. Yang pertama, teman-teman. Yang pertama, kalau kita katakan keluarga muda, orang yang baru nikah, seperti Pak Jun bilang tadi, bayangin istri lagi hamil, anak pertama masih kecil-kecil, butuh asuransi jiwa nggak? Butuh banget. Buktinya apa? Pernah dengar cerita nggak, teman-teman? Ada orang istrinya lagi hamil, habis itu hamil anak pertama, suaminya ditabrak mobil, meninggal dunia. Apa yang paling dibutuhkan seorang janda? Uang untuk besarin anak. Nah, butuh yang namanya apa? Asuransi jiwa. Kemudian yang kedua, orang kaya. Butuh nggak asuransi jiwa, teman-teman? Butuh banget. Salah satu butuhnya untuk apa? Ya untuk aset creation lah, menciptakan aset. Habis itu untuk apa? Untuk distribusi aset, membuat masing-masing generasi berikutnya menjadi lebih kaya daripada generasi sekarang. Orang kaya bisa apa? Beli asuransi jiwa untuk aset creation, menciptakan aset. Nah, pada saat menciptakan aset dengan harga yang jauh lebih murah, ini biasanya nggak ada limitnya. Justru orang kaya beli, dan beli lagi. Kemudian, yang ketiga, orang pas-pasan. Jangan kita bilang orang miskin. Orang pas-pasan. Itu butuh nggak asuransi jiwa? Butuh banget. Buktinya apa? Ada loh orang yang dalam seumur hidupnya, mungkin dia belum pernah punya rumah. Bahkan kakeknya, neneknya, papa, mamanya, mungkin belum pernah punya rumah. Dia sendiri belum pernah punya rumah. Artinya masih ngontrak. Nah, jadi caranya gimana? Ya salah satu, saya pastikan anak saya pasti punya rumah. Caranya apa? Dengan beli asuransi jiwa. Nah, bukan harapin kita meninggal. Kenapa? Kalau kita beli asuransi, meninggal. Nggak beli asuransi juga bakal meninggal. Kalau tetap harus meninggal, kenapa kita nggak meninggalkan sesuatu yang berharga buat orang-orang yang kita cintai? Salah satunya apa? Belilah asuransi jiwa. Orang pas-pasan dengan Pro Future. Aduh, murah banget. Keren banget loh. Artinya dengan premi yang kecil tapi bisa dapat UP yang cukup besar. Contoh, itu untuk orang yang pas-pasan. Jadi kita paham, oh iya ya ternyata segmen marketku begitu luas. Kemudian berikutnya adalah untuk para pengusaha-pengusaha di luar sana. Butuh nggak asuransi jiwa? Butuh banget. Salah satunya apa? Pengusaha banyak yang dia buka usaha menggunakan modal dari bank, kredit. Salah satu bisa kita gunakan untuk proteksi kredit. Nah, teman-teman harus memahami pengusaha-pengusaha yang dia pinjam duit dari bank itu biasanya ada yang namanya kolateral.
Kolateral itu adalah agunan. Pada saat dia pinjam, misalnya hartanya 5M, dia agunkan, keluar 70%. Saya 3,5 miliar. Nah, 3,5 miliar begitu keluar, ada orang yang lupa yang namanya manajemen resiko. Dia langsung pakai semua untuk bisnis. Nah, begitu tiba-tiba terjadi resiko hidup, salah satunya apa? Meninggal dunia. Keluarga yang ditinggalkan, istri dan anak, belum tentu mereka bisa melanjutkan bisnis tersebut. Kemampuan istri dan kemampuan anak untuk berbisnis belum tentu sama dengan kemampuan si suami, sisi pencari nafkah tadi. Nah, artinya apa? Ada potensi terjadinya kredit macet. Kalau kredit macet, agunan disita. Maksud hati tadi untuk menambah laba pinjam uang dari bank, malah asetnya disita. That's why perlu yang namanya proteksi kredit. Nah, sebenarnya pengusaha butuh nggak asuransi jiwa? Butuh. Kemudian siapa lagi yang butuh asuransi jiwa? Semua orang yang sudah punya income. Baik itu karyawan, baik itu pengusaha, baik orang berprofesi. Artinya, semua orang yang sudah punya income butuh yang namanya apa? Asuransi jiwa. Buktinya, kebayang nggak ya orang yang baru kerja? Oh, tiba-tiba misalnya suami istri income-nya pas-pasan misalnya. Tiba-tiba ditabrak mobil. Bagaimana? Yang 2 orang kerja aja susah, apalagi tinggal 1 orang. Artinya salah satu ini adalah market yang paling masif. Semua orang yang punya income bisa kita gunakan apa? Untuk proteksi income istilahnya. Jadi kalau logiknya, saya tanya ya teman-teman agents, kalau Anda perhatikan tadi, saya bilang keluarga muda banyak nggak di luar sana? Banyak. Keluarga kaya banyak nggak? Banyak. Habis itu orang yang pas-pasan jauh lebih banyak lagi. Pengusaha banyak nggak? Banyak. Orang yang udah bekerja, udah punya income banyak nggak? Banyak. Nah, artinya apa? Sasaran market kita banyak. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan ya memang orang-orang itulah yang ada di luar sana, benar nggak? Nah, kalau memang itu adalah orang-orang di luar sana, berarti orang-orang di luar sana butuh asuransi jiwa. Yes, pede. Hari ini saya punya produk yang bisa saya jual, yaitu apa? Untuk orang-orang yang lagi butuh. Ibaratnya, teman-teman, hari ini kalau saya bilang ini iPhone 15, belum tentu semua orang butuh yang namanya iPhone 15. Benar nggak, teman-teman? Nah, tapi kadang demi gaya, orang sering apa? Sering mau kredit, cicil, apa. Tapi hari ini kita bukan menjual barang yang gak laku, teman-teman. Kita menjual barang yang betul-betul dibutuhkan. Kalau hari ini Anda disuruh jual Nokia, kita malu. Kita nggak pede. Tapi hari ini kita disuruh menjual produk yang benar-benar dibutuhkan. Yaitu apa? Ini dia. Ya, teman-teman, jadi keyakinan penting. Nah, sekarang setelah udah kita yakin, oh iya ya, produk gua bagus. Nah, sekarang tinggal berapa besar. Nah, kalau berapa besar itu tergantung ya, teman-teman, tergantung kita jualnya itu untuk fungsi apa. Nah, jadi secara sekilas sebenarnya fungsi asuransi jiwa itu kalau bisa kita kelompokin, ya kurang lebih bisa digunakan ada 5 ya, 5 atau 6. Yang pertama, fungsi yang pertama dari asuransi jiwa itu mungkin untuk yang paling banyak, yang paling masif itulah untuk proteksi income. Ini untuk sasarannya siapa? Semua orang yang sudah punya income, baik level menengah ke bawah atau menengah ke atas. Tujuannya adalah untuk apa? Memproteksi income-nya supaya slip gajinya abadi selamanya buat orang-orang yang dia cintai, buat keluarganya. Kemudian yang kedua adalah bisa digunakan untuk proteksi aset. Nah, nanti keluar apa? Bisa Pru Future, ini bisa semua untuk fungsi-fungsi ini Pru Future bisa keluar. Yang kedua untuk proteksi aset itu adalah memproteksi aset-aset yang sudah dia punyai. Contohnya apa? Kalau misalnya ada orang yang sudah punya aset, dia sudah punya rumah, sudah punya mobil, dia sudah punya aset sendiri. Nah, kalau dia sudah punya tanah, pertanyaannya bagaimana memastikan supaya asetnya ini utuh ke generasi berikutnya? Nah, teman-teman, kita sama-sama tahu, kita hari ini sama-sama hidup di Indonesia. Hidup di Indonesia, ada peraturan yang menyatakan bahwa sebagian dari harta kita harus balik ke pemerintah, itu dalam bentuk pajak. Artinya apa? Pada saat kita mewariskan ke generasi berikutnya, ada yang namanya pajak waris dan lain-lain. Nah, supaya kalau misalnya contoh kita punya aset yang banyak, supaya nanti anak kita nggak kewalahan, salah satunya mempersiapkan untuk biaya transfer harta, kita bisa gunakan apa? Pru Future. Ya, nah semoga bisa menangkap. Kemudian yang ketiga adalah fungsi daripada asuransi adalah asset creation. Asset creation inilah yang gak ada habisnya, menciptakan aset. Lu bisa ciptakan aset, teman-teman. Kita tinggal tanya sama klien, apalagi orang yang sudah lebih punya banyak duit. Hari ini kalau dia misalnya punya 5M, dia mau ciptakan aset 5M, rumah 5M, dia caranya gimana? Dia harus keluarin duit 5M tunai. Atau kalau dia kredit lewat bank, 5M tambah dengan kredit lebih besar lagi. Tapi hari ini lewat asset creation, wah keren banget ya. 5M itu dia nggak perlu harus bayar 5M. Mungkin cuma sekitar 8-9% doang yang harus dia bayar. Jadi ini benar-benar luar biasa sekali ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah kalau orang-orang yang sudah punya banyak aset juga bisa berbicara tentang apa? Asuransi jiwa untuk distribusi aset. Distribusi aset itu maksudnya seperti apa? Nah, salah satu hari ini, kalau kita kaya banyak harta, salah satu yang kita pikirkan bagaimana kita membagi harta kita kan ini ke anak-anak kita. Nah, karena hukum distribusi aset di Indonesia itu cuma ada 2. Yang pertama itu adalah namanya apa? Hibah, yang kedua adalah waris. Hibah itu kita kasih waktu kita hidup, tapi kita takut. Begitu kita kasih waktu hidup, si anak itu bisa jadi si maling kundang. Artinya berubah, benar kan? Nah, kemudian yang kedua waris. Waris itu kita kasih waktu kita sudah meninggal, tapi kita takut terjadi perebutan antar saudara. Misalnya contohnya seperti apa? Keinginan saya mau kasih sama si kecil lebih banyak, si bungsu. Ternyata nggak kesampaian. Why? Teman-teman,
Kenapa nggak kesampaian? Karena mungkin terjadi perbedaan antara. That's why orang bijak bilang apa? Udah zaman now sudah ada surat wasiat, gue daftarkan resmi di pemerintah. Mereka nggak bakal bertengkar. Yes, benar. Tapi teman-teman perlu ketahui sebagai agent, surat wasiat itu sangat terbatas. Kalau hari ini saya punya aset 10M, saya bagi sama 2 anak saya. Seadil-adilnya saya sebagai orang tua, masing-masing anak cuma dapat 5M, 5M. Nah, artinya apa? Membuat generasi anak saya nggak lebih kaya dari saya. Artinya apa? Saya sebagai generasi orang tua sudah punya 10M, anak saya 5M, 5M, nggak lebih kaya. So that's why teman-teman, lewat program Pro Future, ini akan keren banget. Kita ajak si nasabah supaya ada satu program yang bisa membuat, hari ini kalau kita punya aset 10 miliar, cara distribusinya seperti apa? 3 miliar lu pakai untuk enjoy life, bukan untuk boros. Beda dengan boros, beda dengan enjoy life. Pada saat 3 miliar Anda pakai untuk menikmati hidup, sisanya 7M kita bagi untuk 2 anak. 2 anak, masing-masing bisa terima berapa? Mungkin masing-masing anak bisa terima 12,5M, 12,5M, atau 15M, 15M. Mereka jauh lebih kaya dari kita. Itu salah satu guna daripada Pro Future asuransi jiwa untuk distribusi aset. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk apa? Salah satu berikutnya adalah untuk proteksi kredit seperti tadi. Fungsinya pengusaha-pengusaha di luar sana, percaya Arifin ya, para distributor hari ini, para distributor di luar sana itu percaya jual Pro Future. Why? Semua distributor pasti punya namanya garansi bank. Garansi bank itu artinya apa? Dia ambil barang dari pabrik, dia nggak takut pabrik dia nggak bayar. Kenapa? Begitu dia nggak bisa bayar, udah ada asetnya disita, udah ada agunannya. Nah, proteksi kredit juga atau pengusaha-pengusaha yang minjem duit untuk apa? Lakukan usaha seperti tadi. Ingat, ada resiko di luar kontrol, di luar kemauan. Harapannya panjang umur. Tapi kalau tiba-tiba meninggal dunia, gimana? Belum tentu istri dan anak kita punya kemampuan yang sama untuk melanjutkan. Pada saat mereka nggak mampu untuk melanjutkan, ahli waris kita nggak mampu untuk melanjutkan, yang terjadi kredit macet, agunan disita. Sia-sia hasil kerja kita. Nah, that's why kalau kita misalnya kredit 10M, ya udah belilah proteksi kredit 10M. Itu Pro Future udah paling keren deh. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, balik seperti tadi, pertanyaannya, kita yakin nggak sih kalau balik-balik tadi keluarga muda, orang kaya, orang pas-pasan, kemudian pengusaha, semua orang yang punya income, ya itulah market kita. Nah, pertanyaannya, berapa besar? Ayo, kalau orang bilang untuk proteksi income, paling tidak ada rumusnya. Orang bilang minimum ya 5 kali income tahunan kamu mungkin selama proses peralihan, proses mungkin ini ada 5 tahun waktu untuk keluarga yang kita tinggalkan untuk berjuang. Ada yang begitu. Atau ada yang memakai rumus, mungkin income-nya setahun dibagi dengan persen nisbah bagi hasil atau persen bunga deposito. Supaya apa? Memastikan kalau si pencari nafkah nggak ada, standar hidup keluarganya juga nggak bakal berubah. Itu contoh. Itu berapa besar uang pertanggungannya. Kemudian kalau mau beli proteksi aset, itu memastikan supaya apa? Memastikan ya kurang lebih 10% lah. 10% dari aset yang dia punya UP-nya. Kenapa? Karena sebenarnya biaya yang dibutuhkan kurang lebih 10%, yaitu yang pertama biasanya biaya pada saat untuk proteksi aset, transfer aset itu satu, ada yang namanya biaya pajak waris, yaitu kurang lebih NJOP dikurang 300 juta kali 5%. Itu 5%. Kemudian yang kedua ada namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak 1/mil. Kemudian yang ketiga ada yang namanya apa? Biaya balik nama, kurang lebih 5%. Jadi kalau di total itu kurang lebih 10%. Jadi kalau kita punya aset 100M, ya paling tidak belilah 10M kurang lebih untuk yang tujuannya untuk proteksi aset. Nah, kemudian untuk aset creation, berapa besar? Gak ada batasannya. Bisa jual, dan jual lagi sampai ditolak sama underwriting karena udah overissued katanya. Ya udah jual aja terus. Jadi ini yang buat kita kaya. Jadi bisa jual terus ya. Kemudian distribusi aset itu berapa besar UP yang harus kita jual? Paling tidak kita memastikan aset si anak kita akan lebih besar daripada aset kita nantinya. Artinya masing-masing anak setelah dibagi punya aset yang lebih besar. Itu kurang lebih. Nah, kemudian untuk proteksi kredit ya kurang lebih sebesar kredit. Nah, oke. Sekarang kita udah tahu kurang lebih berapa besar. Solusinya apa? Produk apa sih yang harus kita jual? Produknya tentu yang mau kita jual Pro Future dong sekarang ya, teman-teman. Tapi jujur bolak-balik lagi kembali ke yang pertama. Sila pertama tadi waktu saya cerita tentang AC. AC, saya butuh AC karena apa? Karena kondisi panas. Nah, hari ini saya butuh produk apa harus sesuai dengan kebutuhan saya. Kalau saya membutuhkan satu proteksi yang menengah, yang nggak usah terlalu panjang, ya udah saya jualnya apa aja, karena saya jual cinta aja udah bisa kan. Cinta juga store 10 tahun, covernya 20 tahun. Tapi kalau ada orang yang mau covernya jangka panjang, gua nggak mau pusing, pokoknya masa bayarnya harus pasti, tapi gua mau di cover langsung sampai seumur hidup, ya udah nggak usah pusing, juallah Pro Anugrah dan Pro Future. Nah, balik lagi, kapan jual Pro Anugrah, kapan jual Pro Future? Kalau ada orang yang habitnya kan majority masih ada, terutama ya, mohon maaf, mungkin yang menengah ke bawah masih berharap, aduh kalau bisa gua asuransi uang gua jangan hilang dong, gua mau uangnya balik dong. Ya udah, lu jual aja Pro Anugrah, gak usah pusing. Tapi kalau ada orang yang fokus sama proteksi, gua gak mau pusing, pokoknya gua cari, gua dapat proteksi, ya udah kita jualnya Pro Future. Kenapa? Masa bayarnya pasti. Nah, salah satu tips jualan Pro Future,
Kita tinggal ngomong bahwasanya ini adalah satu produk yang boleh kita garansi 100%. Ini nggak ada yang namanya biaya asuransi dan nggak ada biaya administrasi yang harus kita bayar setiap bulan supaya proteksi kita tetap jalan. Kemudian yang kedua, nggak ada yang namanya resiko investasi. Mau gonjang-ganjing investasi juga kita nggak pusing. Tetap proteksi akan tetap jalan. Masa bayar pasti sesuai dengan tertera di polis. Lu bayarnya 10 tahun, lu bayarnya 15 tahun, tapi pasti di cover sampai 120 tahun. Keren abis ya teman-teman. Jadi pertanyaannya, mau jual Pro Anugrah atau mau jual Pro Future tergantung kebutuhannya si nasabah. Kalau dia masih berharap uangnya mau balik, ya udah lu jangan jual Pro Future dong teman-teman, agent jualnya Pro Anugrah. Tapi kalau dia fokus pada mau proteksi, ya udah kita jualnya Pro Future. Kalau gue bilang, nah itu jadi kita harus tahu segmen marketnya karena ketiga-tiga produk ini bagus banget ya. Nah kemudian Bu Rina, tapi aku boleh lanjut ya? Ini atau boleh jadi dong, Dok. Boleh ya? Dok, boleh. Belum selesai memang, Dok. Lanjut. Oke. Soalnya ada satu speaker lagi, gue akan lebih cepat. Habis itu selesai. Nah, kemudian berarti tadi critical point daripada setiap produk. Nah, kita harus tahu critical point daripada setiap produk itu supaya lebih bagus jualannya, caranya seperti apa. Nah, kita harus memahami kapan gue jual Cinta, Anugrah, dan Pro Future. Nah, contoh teman-teman ya, kalau hari ini kita ngomong ilustrasi contoh Pro Cinta. Kalau Pro Cinta contoh ya, ini ilustrasi aja teman-teman. Kalau misalnya usia 30 tahun, itu dengan premi 18 juta per tahun, itu bisa dapat berapa? Kurang lebih di sini 2M 250. Kalau dia nanti di Pro Anugrah, itu dia dengan 18 jutaan kurang lebih bisa dapat 1 miliar. Kalau Pro Future dengan 18 jutaan, dia bisa dapat 2,2M. Keren nggak ini teman-teman? Keren banget produknya karena totally berbeda. Kalau yang ini 18 juta dia bayar 10 tahun 180 juta. 180 juta bagi 2,25 kurang lebih rate-nya sekitar 8%, 8% sekian. Habis itu kalau yang ini jangan salah. Kok Anugrah mahal ya? Enggak, Pro Anugrah nggak mahal. Bagus, ciamik, cakep. Buktinya apa? Nah, kita harus ingat ini dapat 50% tambahan. Jadi dalam 25 tahun pertama sebelum dana mapan keluar, ini jadi 150%. Kemudian ada embel-embelnya lagi, ada manfaat tambahan kecelakaan, ada bebas premi, kemudian uang udah dibalikin full 100%, ada potensi proteksi masih tetap jalan sampai 120 tahun. Artinya potensi uang dibalikin full 100% tapi proteksi masih jalan. Kalau di Pro Future itu luar biasanya apa? Nah, ini cuman 18 juta versus 2,2M. Itu cuman berapa? Cuman 0,8% loh. Jadi kalau kita presentasi Pro Future, contoh ilustrasinya ini dengan bayar 10 tahun ya. Ini kan sama-sama bayar 10 tahun semua. Kalau saya presentasi simple. Pak, izin saya mau sharing ada satu program yang sangat luar biasa dan gue yakin orang sekelas Bapak pasti sudah punya asuransi, udah punya proteksi. Tapi yang kali ini benar-benar bagus banget. Ini nggak ada yang namanya biaya asuransinya, nggak ada biaya administrasi yang harus kita pusingin, kita bayar, udah kita tua, udah pensiun, kita harus pikir biaya asuransi untuk polis kita aktif. Ini nggak perlu. Dan ini nggak ada yang namanya resiko investasinya. Luar biasanya, masa bayarnya cukup singkat, dan ini fix pasti bisa 5 tahun, 10 tahun, ataupun 15 tahun. Majority, rata-rata orang mungkin kalau 5 tahun dia merasa terlalu gede preminya, udah bisa pilih kok 10 dan 15 tahun. Tapi luar biasanya, mau yang manapun kita pilih, tetap proteksi kita di cover sampai 120 tahun. Dan luar biasanya, selama kita proses mencicil, kalau misalnya ada yang namanya kondisi kritis, kita langsung stop premi, kita nggak perlu store lagi. Nggak usah store lagi, tapi perlindungan kita akan tetap jalan. Contoh, seseorang yang usianya 30 tahun, dia store 10 tahun sampai 40 tahun, hanya dengan 18 juta setahun, berarti total yang di store cuma 180 juta. Tapi dia dapat proteksi 2,2 miliar. Artinya baru satu kali dia store pun kejadian akan keluar 2,2 miliar. Contohnya seperti apa? Misalnya, kondisi yang pertama, kondisi sehat 18 juta dia store selama 10 tahun, berarti totalnya 180 juta. Nah, kalau ada kejadian, tetap 2,2 miliar. It means, satu kali dia store pun akan tetap 2,2 miliar. 10 kali dia store, modalnya 180 juta, 2,2 miliar. Artinya, ada potensi kita membeli aset senilai 2,2 miliar hanya dengan membayar, nggak perlu 100%-nya kita bayar, hanya 0,8% sampai dengan maksimum 8%. Artinya, kalau hari ini ada satu tanah seharga 2,2 miliar, kita disuruh bayar nggak usah harga 100%, 0,8%-nya aja, cuma 18 juta, bisa. Atau sampai maksimal, paling tinggi harganya cuma 8% aja, yaitu 180 juta. Artinya, kalau satu kali dia bayar, bisa juga loh, teman-teman. Buktinya apa? Kalau seandainya skenario-nya dia kondisi kritis, katakan dia baru satu kali store, habis itu tiba-tiba kondisi kritis. Begitu kondisi kritis, apa yang akan terjadi? Dia langsung stop, nggak usah bayar lagi, bebas premi. Udah bebas premi, tapi proteksinya masih tetap jalan. Artinya apa? Mungkin 8 juta jadi 2,2M. Mungkin 180 juta jadi 2,2M. Ini keren nggak? Keren abis loh.
Nah, jadi kalau mau jualan pre-future, kalau rate-nya seperti ini, kita bilang, ya kurang lebih, lu beli aset bisa 8-9% lah, kurang lebih seperti ini. Ini keren abis gak? Keren, keren banget loh ya. Nah, jadi teman-teman kalau sekarang ini yang pro future, kalau ada orang yang mau balik, ya udah presentasinya apa? Pro anugerah lagi. Mirip presentasinya yang sama persis ya. Bayarnya 5, 10 atau 15 tahun dan yang manapun yang kita pilih nanti di tahun ke-25 atau usia 60 itu uang kita berpotensi dibalikin 100%. Kemudian proteksi kita masih tetap jalan 100% sampai dengan 120 tahun. Dan luar biasanya sebelum ini dibalikin, kalau ada kejadian meninggal 150% UP ditambah dengan nilai tunai, ada nilai tunainya loh. Nah, kemudian kalau meninggal karena kecelakaan masih tambahan lagi sampai maksimum 350%. Luar biasa. Selama proses mencicil, kalau seandainya sakit kritis, kita bebas premi, bebas kontribusi, tapi proteksi masih tetap jalan utuh. Jadi dua-duanya sama-sama bagus. Pre-future bagus nggak? Bagus. Nah, hanya tips dari saya, mungkin tips penutup yang terakhir. Ingat teman-teman, kita sama-sama tahu ada yang namanya diskon premi. Untuk pre-future, kita harus sama-sama ingat ya. Sama-sama ingat ada angka 500 juta, ada angka 850 juta, ada angka 17,5. Habis itu ada angka berapa lagi teman-teman? Ada angka 5 miliar. Angka ini adalah angka kritikal teman-teman ya. Ingat, angka ini angka kritikal terutama buat para agent baru ya. Artinya jangan pernah mau menjual pas-pasan di batasan-batasan ini atau apalagi dekat-dekatan. Ada contoh saya kasih kasus ya. Misalnya ada agent baru. Kliennya misalnya udah PDKT udah oke deh Vin, udah budget gue 15 juta deh. Dia bilang oke, saking bagus ini semangatnya agent baru, dia udah happy dibuat 15 juta. Habis itu dibuat quotation. Contoh usia 30 tahun. Buatin tuh 15 juta. Nah, begitu dia buat 15 juta, wah dapat tuh UP-nya 1,6 miliar, dua happy. Langsung issue polis. Wah, seneng dia. Habis itu datang agent lain. Dilihat, kok lu mau beli sama dia? Sama gua kasih 15 juta juga sama. Tapi saya kasih 1,85 M. Sama-sama 15 juta. Habis itu kita dibilang apa? Ini agent, memang agent gua, agent bego, nggak training kali ya. Kok sama lu 1,6 sama orang bisa 1,85, sama-sama 15 juta. Bisa loh terjadi seperti ini. Coba buatin quotation, coba buatin. Kalau dengan UP 1,6 M, preminya berapa? 15 juta juga. Lu buat dengan premi 1,8, preminya juga 15 juta. Kenapa? Padahal udah keburu issued. Keburu issued kalau produk tradisional nggak bisa diapa-apain. Nah, kenapa? Karena ada selisih diskon premi. Perhatikan, kalau di sini diskon preminya mungkin kalau kita buat 1,6 itu diskon preminya cuma 20%. Tapi begitu udah 1,35, diskon preminya itu 30%. Itu tips teman-teman. Jadi jangan mau jual di batas persinggungan itu. Intinya kalau bisa jual di atas 1,7 M. Oh ya, daripada angkanya kurang manis ya udah 2 M ke atas deh, udah kurang lebih begitu. Dan sebisa mungkin kita jual di atas 5 miliar karena di atas 5 miliar itu paling ciamik harganya teman-teman. Mantap, yes. Jadi kalau orang seperti tadi Pak Jun bilang, ada orang contoh ada nih yang mirip-mirip juga, habis itu dapat tambahan uang pertama 50%. Gak usah pusing deh teman-teman. Kenapa? Itu waktu usia tua baru dapat, dengan hari pertama baru dapat, mau pilih yang mana? Kalau bisa dari usia produktif, masih produktif, butuh UP lebih besar, dapat tambahan 50%-nya itu waktu usia produktif. Udah, kita punya produknya, itu produk Pro Anugrah. Udah gitu, memang kita akui kontribusinya mungkin lebih tinggi, preminya lebih tinggi, tapi nggak perlu takut. Kenapa? Meskipun tinggi, nggak usah khawatir karena potensinya dibalikin 100% kontribusinya. Wajar kan? Lebih tinggi, karena apa? Dari awal gue udah cover 150%. Habis itu uang lu dibalikin, proteksi masih jalan terus. Keren deh. Mungkin itu aja kali ya, Bu Rina, udah kepanjangan gue ngabisin waktunya brother gue yang satu. Oke, thank you. Thank you, Dok. Nah, emang ciri khasnya Dokter Arifin itu bicaranya kalau kayak zaman sekarang, kereta itu wush, ya Dok ya. Jadi itulah kenapa Bapak Ibu pentingnya kita semua harus stay fokus sampai selesai. Tentu tetap top Marco top ya, artinya Pak Andi punya gaya sendiri. Pada waktu Pak Andi berpengalaman langsung menceritakan Pro Future ini seperti apa sih idenya dari versi Pak Andi. Silakan Pak Andi. Ya, sebenarnya saya nggak mau saya jelasin panjang lebar lagi mengenai Pro Future. Dr. Arifin sudah jelasin begitu luar biasa dan penuh antusias. Ketika saya dengerin Dr. Arifin aja, serasa saya tuh udah sampai Bandung. Udah naik bus, udah nyampe Bandung. Luar biasa tuh kecepatan Dr. Arifin ya. Ya, cuman saya mau sharing bagaimana cara jualan saya. Biasa ketika saya ketemu nasabah, saya udah siapin satu Excel teman-teman ya. Saya siapin satu Excel, kan kira-kira saya tahu dong usia dia berapa, ya kan. Saya udah siapin, nih kira-kira saya mau tahu dia berapa. Nah, contoh Excel inilah yang saya tampilkan. Boleh ditampilkan IT-nya. Nah, ini yang biasa saya tampilkan, saya bawa untuk
ketika saya prospek, ya contoh kan saya udah jelasin dong, kebutuhan dia akan insurance, kebutuhan dia akan asuransi jiwa seperti yang Dokter Arifin ceritakan. Ini saya langsung kepada presentasi produk. Pak, ini ada produk baru dari Prudential, namanya ProFuture. Contohnya Mr. X, usia 40 tahun. Bapak untuk siapin warisan 9 miliar, Bapak cukup hanya bayar premi 103.950.000. Wah, ini nolnya kebanyakan nih ternyata ya teman-teman ya. Ini 103 miliar ya. 03-nya dihilangkan teman-teman ya. Ini mahal banget 103 miliar bayarnya. Yang benar adalah 103.950.000 ya. Masa bayar hanya 10 tahun, Pak. Dengan total bayar kita adalah 1,039500.000 rupiah. Jangan yang khawatir dalam perjalanan kita dari sekarang sampai 10 tahun ke depan, kalau amit-amit kita terkena kondisi sakit kritis, kita maka dibebaskan preminya. Preminya dibebasin, kemudian bayarin lah intinya. Tapi asuransi jiwanya, ProFuture 9M itu tetap menjadi milik anggota keluarga kita, milik penerima manfaat kita. Jadi, total dari, anggaplah kita bayar terus sampai 10 tahun, total bayar 1M sekian, kita sudah siapkan warisan ProFuture sebesar 9M. 1/9 loh. Ini produk murah banget loh. Bayangin ya, untuk menyiapkan warisan, hanya perlu bayar sekitar 11%. Hanya setor 1M maksimal, tapi sudah menjamin 9M loh. Untuk anak istri kita, untuk penerima manfaat kita. Luar biasa, ini produk yang sangat murah. Dan ini lebih murah daripada pewarisan. Demikian sih, saya berusaha ketika presentasi itu sesimpel mungkin teman-teman. Saya bawa ini, nasabah juga ketika kita nggak jelasin aja dia udah ngerti, ya kan? Makanya saya berusaha sesimpel mungkin supaya nasabah bisa memahami dan nasabah bisa mengambil keputusan untuk beli polis sama kita. Demikian Bu Rina. Saya materi cuma satu aja, cukup Dokter Arifin yang sudah panjang lebar ya. Jadi satu tapi cus gitu ya Pak ya, Pak Andi. Iya, itu Tapi yang saya ada satu bawa-bawa aja. ini. Pak Andi kan bawanya 9 miliar. Penasaran sih Pak Andi. Ya mungkin kita-kita yang penasaran sama kenapa nggak 10M Pak Andi? Kenapa 9 miliar waktu itu saat ini Pak Andi bikin? Pertanyaan menarik. 9M itu biasa saya bawa, kenapa? Untuk usia 40, saya akan pergunakan jalur prestis. Saya tawarkan nasabah untuk, Bapak mau nggak sebagai nasabah prestis, ya kan? Dengan 9M itu non-medical loh. Ya, gimana caranya? Ya Bapak nanti tinggal beli satu produk lagi, anggaplah Pro Anugerah Seri A, atau Pro Cinta, atau PKKS 1M, tapi Bapak sudah menjamin 9M ini non-medical, ya kan? Jadi, udah pasti issued lah, istilahnya pasti polis itu disetujui, dan anak istri kita aman, dapat perlindungan warisan dari kita, Pak. Demikian Bu Rin. Oke, thank you. Nah, kejawab Bapak Ibu penasarannya ya. Jadi yang suka angka genap 10M kejawab dengan Pak Andi. Jadi tetap bisa Kalau 10M nanti cross-sell medical. ya, Pak. Ya, 10M medical dan justru malah bisa cross-sell dengan tambahan yang di syariahnya 1M sisanya ya. Oke, Pak Andi. Terima kasih banyak buat strong point-nya dari Pak Andi, teman-teman.